Kalian masih ingat kan ketika seorang Gus Dur mengatakan bahwasanya Prabowo adalah orang yang ikhlas untuk negara Indonesia? Kalau orang yang paling ikhlas kepada rakyat Indonesia itu Prabowo. Nah, pertanyaannya sekarang adalah kenapa sampai seorang Gus Dur bilang seperti itu? Apa sebenarnya kedekatan antara Gus Dur dan Prabowo ini? Nah, ternyata nih guys, ya, ada sebuah artikel yang mengungkap sebuah kisah antara seorang Gus Dur dan juga Prabowo. Nah, kisah ini diambil dari sebuah buku di mana kejadiannya itu pada tanggal 14 sampai 15 Mei tahun 1998. Jadi kisahnya pada tahun itu terdapat rumor bahwasanya Prabowo menjadi dalang kerusuhan yang terjadi di Jakarta. Prabowo yang saat itu menjadi Jenderal Bintang 3 berkunjung ke rumah Gus Dur bersama konvoi kendaraan militer tepatnya sekitar jam 2 pagi coy. Sesampainya di rumah Gus Dur di Ciganjur, Prabowo langsung dipersilakan masuk ke kamar Gus Dur yang sedang tidur terlelap. Kemudian Prabowo berlutut di ujung tempat tidur Gus Dur dan kemudian memijat kakinya Gus Dur. Tak lama kemudian Gus Dur pun terbangun dan Prabowo segera menangis putus asa untuk meyakinkan bahwa Prabowo adalah korban fitnah. Dia menegaskan bahwa dirinya tidak terlibat dalam kekerasan meski cerita tersebut sudah memojokkan dirinya dan rumornya sudah beredar di seluruh kota. Tapi sayangnya jawaban Gus Dur pada saat itu mengatakan bahwasanya itulah yang terjadi ketika orang tidak bisa mengendalikan diri. Tidak diketahui juga sebenarnya siapa yang dimaksud Gus Dur tidak bisa mengendalikan diri ini. Lantas Prabowo pun merasa tidak puas dan bergegas pulang. Rumor fitnah terhadap Prabowo pun melebar luas hingga membuat dirinya sangat terpojok. Tapi mungkin rasa kecewa dan rasa sedih ini yang kemudian menjadi bagian penting perjalanan spiritual seorang Prabowo Subianto. Kecewa yang begitu dalam hingga melahirkan sikapnya yang bahkan sampai sekarang tidak kenal yang namanya menyerah. Asli sedih banget kalau bayangin pada saat itu jadi Prabowo. Karena fitnahan tersebut itu tidak hanya menghancurkan karir dirinya di militer, tetapi juga menghancurkan nama baiknya dan membuat keluarganya berantakan. Tetapi mungkin fitnahan ini yang menjadikan Prabowo itu semakin legowo atas semua hal. Kedekatan Prabowo terhadap Gus Dur ini membuat Prabowo sering meminta wejangan kepada Gus Dur terkait hal-hal politik. Kedekatan Gus Dur dengan Prabowo ini juga dibuktikan oleh kisah yang diungkapkan oleh Irfan Yusuf, salah satu pengurus Gerindra. Nah, di mana saat itu Gus Irfan itu sedang berziarah ke makam leluhur di Ponpes Tebuireng, Jawa Timur bersama Gus Dur pada tahun 2009 sebelum Gus Dur wafat. Di tengah perbincangan keduanya, Gus Dur mengatakan bahwasanya Prabowo akan jadi presiden nek wes tuwek atau di masa tua. Dan ramalan ini pun terbukti ya. Saat ini Prabowo benar-benar menjadi Presiden Republik Indonesia. Dan yang lebih mengejutkan adalah ternyata Gus Dur tidak hanya mengatakan itu kepada Gus Irfan, tetapi juga kepada beberapa orang. Pertanyaannya adalah bagaimana bisa Gus Dur melihat masa depan dan benar-benar terjadi? Ada juga nih guys, artikel di mana pada saat Prabowo menghadiri Musyawarah Kerja Nasional MUI ketiga di Jakarta. Prabowo menceritakan bahwasanya saat dirinya masih muda, diminta Gus Dur untuk bertemu dengan seorang kiai di Jawa Tengah. Kiai tersebut dianggap memiliki kemampuan istimewa. Tidak diketahui ya kiai ini tuh sebenarnya siapa. Cuman ketika Prabowo menemui kiai tersebut, Prabowo justru disarankan jadi pengusaha dan tidak lanjut di karir militer. Saat itu Prabowo kaget banget sebenarnya karena dia masih cinta banget dengan dunia militer dan pengen kembali lagi. Kemudian Prabowo bercerita kepada Gus Dur dan Gus Dur yang mendengar hal itu malah justru setuju dan mengiyakan dirinya lebih baik menjadi seorang pengusaha. Akhirnya Prabowo merintis jalan menjadi seorang pengusaha. Namun justru menurut Prabowo Tuhan malah memberikan kebaikan yang berlipat-lipat ganda dengan rezeki yang berlebih. Hingga akhirnya pada tahun 2003 dirinya berkesempatan untuk masuk ke dunia politik. Nah, kemudian coba kalian dengarkan salah satu pernyataan Prabowo yang menurut saya sangat ikonik dan menunjukkan dirinya sebagai seorang negarawan sejati. Kalau pendekar terjatuh, dia tidak akan sedih, dia tidak akan kecewa, dia tidak akan nangis. Nah, dari video tersebut kita bisa menganalisis ya, apakah perkataan Prabowo itu berasal dari hati atau hanya sekedar ucapan nih. Sebenarnya kalau kita lihat Prabowo kalah 3 kali di Pilpres dan tidak bereaksi apapun, serta memilih untuk tetap berjuang hingga menang pada tahun 2024, itu sebenarnya udah menunjukkan sikap negarawan yang ikhlas. Karena normalnya ya, kalau saya misalnya nyalon kalah 2 kali aja, mungkin udah malu dan gak pede untuk nyalon lagi. Tapi ini Prabowo udah kalah 3 kali loh. Bahkan habis itu malah gabung dengan musuhnya yaitu Kabinet Jokowi. Ini yang saya bilang kelegowoan Prabowo itu udah di tingkat level tertentu. Begitu juga dengan fitnahan bahwa Prabowo dalam kerusuhan tahun 1998 yang masih beredar. Prabowo juga santai untuk menanggapi hal itu dan menganggap kalau penilaian orang seperti itu ya nggak masalah bagi dirinya. Artinya memang Prabowo ini sudah benar-benar selesai dengan perspektif orang lain.
Dan saya yakin ya, sikap negarawan seorang Prabowo ini juga dilahirkan karena pengalaman Prabowo saat di militer. Saya sangat suka dengan prinsip Prabowo yang mengatakan bahwasanya prajurit berani itu gembira. Kalau sedih, masuk kamar saja sendiri, nggak usah menunjukkan kesedihanmu. Bersyukurlah karena kamu masih diberi kesempatan untuk bisa bangun, melihat matahari terbit dan menghirup udara setiap hari. Tidak alasan untuk bersedih, mantapkan hati dan niatmu untuk ikhlas membela merah putih. Gembiralah karena orang berani itu gembira. Anjay, keren banget guys. Dan bisa kita lihat ya, di setiap video Prabowo ketika di Kopassus itu selalu dibarengi senyuman, vibes positif, dan selalu gembira. Tapi ya, dikala waktu serius, misalnya saat operasi pembebasan, dia bisa mempunyai strategi yang sangat-sangat matang dan jiwa rela berkorban yang sangat-sangat tinggi. Ada juga kisah yang sangat menarik di mana Prabowo selalu bawa kain kafan di tas ranselnya. Dan bahkan saat itu kisahnya Prabowo sempat tertembak dan hampir mati 4 kali. Hal ini menunjukkan bahwa beliau harus siap sewaktu-waktu ajal datang menjemput, di mana ini juga bentuk rasa ikhlas membela negara. Prabowo juga beberapa kali terjun memimpin operasi militer, salah satunya pada tahun 1976, tepatnya ketika Prabowo berumur 26 tahun. Beliau adalah Panglima Nanggala termuda di Kopassus. Prabowo saat itu memimpin misi untuk menangkap Wakil Presiden Fretlin, yang merupakan Perdana Menteri pertama Timur Timur, yaitu Nicolau dos Reis Lobato. Pada tanggal 31 Desember 1978, kompi Prabowo menemukan dan menewaskan Nicolau ketika ia sedang dikawal di Maubisse. Kemudian yang paling ikonik adalah ketika tahun 1996, Prabowo Subianto memimpin operasi Mapenduma di daerah pegunungan Papua. Tujuan dari operasi tersebut adalah pembebasan 11 peneliti ilmiah yang disandra oleh OPM. Saat itu, Prabowo dan pasukan Detasemen Khusus 81 sukses membebaskan 10 dari 12 peneliti yang disandra oleh KKSP. Sikap negarawan seorang Prabowo ini juga saya yakin ya dilahirkan atas keteladanan dari para orang tuanya dan leluhurnya. Yang kalau kita lihat ya, semuanya itu punya andil dan kontribusi terhadap negara Indonesia. Ayah dari Prabowo Subianto itu bernama Sumitro Jojo Hadikusumo, beberapa kali menjabat menteri di era Soekarno dan Soeharto. Salah satunya itu menjadi Menteri Keuangan tahun 1955. Kakeknya yang bernama Margono Jojo Hadikusumo juga merupakan pendiri dan direktur utama Bank Negara Indonesia yang pertama pada tahun 1946. Bahkan kalau diurutkan lagi ke atas, RM Margono adalah cucu buyut Raden Tumenggung Banyakwide, pengikut setia Pangeran Diponegoro. Jadi bisa dibilang Prabowo ini memang berasal dari keluarga bangsawan, guys. Dan sebenarnya kalau kita kulik-kulik lebih dalam, banyak banget kebaikan-kebaikan Prabowo yang tidak terekspos oleh media, karena memang Prabowo nggak pernah menceritakan hal itu. Seperti cerita dari ex-prajurit Kopassus bernama Muciono, di mana anaknya dibantu biaya program susu oleh Prabowo. Dan kalau kalian cari di Google dengan kata kunci Prabowo menyumbang, muncul banyak banget histori Prabowo membantu banyak orang, seperti menyumbangkan dana miliaran hingga ratusan unit mobil. Di mana uniknya cerita kebaikan-kebaikan Prabowo ini tidak pernah keluar dari mulut Prabowo sendiri, tapi justru diceritakan oleh orang lain. Tentunya ini menjadi bukti ya bahwasanya Prabowo itu memang orang yang sangat-sangat ikhlas guys untuk negara. Tapi gimana menurut kalian?